lagi mereka tidak bisa mencari rezeki yang lain. Pada saat Sabtu Minggu sekolah libur, ada eskul, mereka menjaga sekolah, Pak. Ini perlu kita ketahui. Saya dari Kabupaten terpelosok, Pak. Ini kenapa saya perlu ceritakan. Saya bingung dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kita diombang-ambingkan, Pak. Kita Kementerian ke Dinas Pendidikan bilang sudah mengusul ke Menpan. Menpan bilang belum ada usul dari kementerian. Jadi kita dilempar. Tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu dengan yang di atas ini, Pak, kalau kita mau dengar satu-satu kami di daerah, Pak, nggak habis-habis. Nah, saya minta, Pak, ini kita udah di ujung tahun politik kita, Pak. Mungkin ada satu hadiah dari Komisi 9 yang diberikan, Komisi 10 kepada Republik Negara Indonesia ini. Sederhana saja, Pak. Kalau kita bicara tentang fungsional, satu hal nggak selesai-selesai Indonesia ini. Kalau yang namanya kita datang ke Jakarta mengadu, Pak, udah nggak selesai-selesai. Cuman kita minta rubah regulasi saja, sederhana saja. Satu regulasi gimana yang dimaksud dengan tenaga administrasi pendidikan dijadikan P3K. Di kampung saya, Pak, ada yang lucu, tenaga administrasi pendidikan, tiba-tiba anak muridnya dulu, sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Iya, masih honor. Nyata tidak itu, Bu? Nah, kalau kita mau bicara egois, emosi, Pak, kita sudah emosi dari dulu, Pak Kamal. Jujur. Karena saya dari kampung, kabupaten yang paling terpelosok. Ada satu sekolah yang didatangi sana, kalau jalan kaki 6 jam, Pak. Tapi kalau musim panas bisa naik motor. Tapi kalau musim hujan nggak bisa. Nah, yang jadi masalah apa? Pada saat mereka bicara tentang hanya P3K, Pak, P3K, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka. Nah, sedangkan sekolah itu sudah disampaikan tadi oleh Ibu, ini jantungnya, Pak. Kalau saya bilang bukan lagi jantung, Bu, nyawanya sekolah. Ini yang harus kita sama-sama kita pikirkan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa basa-basi, Pak. Karena kalau kita terlalu lama basa-basi, Pak, ujung-ujungnya negara Indonesia ini akan selesai. Nah, maunya kita bukan menuntut ke Komisi 10, tapi menjembani. Tadi Pak Dedek saya simak yang pertama sampai Pak Dedek bahwa ini tidak bisa selesai di Komisi 10 saja. Betul. Kenapa? Karena kita sebelum ke Komisi 10 kita sudah kemana-mana, Pak. Dan dilempar-lempar. Nah, terakhir disinilah tempat kami mengadu, disinilah tempat kami meminta dan mohon. Di akhir tahun politik jabatan bapak-bapak memberikan hadiah kepada masyarakat, khususnya kepada tenaga administrasi pendidikan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ngeri ini kalau dengerin politisi sudah bercakap ini. Selalu targetnya adalah 2024. Nah, gitu. Cukup dari kawan-kawan. Saya pikir saya sudah menangkap. Atau mau tambahin, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rahmat nikmat Islam, nikmat sehat, yang paling utama nikmat kesempatan sehingga kami bisa diterima oleh pimpinan Komisi 10 walaupun banyak halangan dan rintangan, Pak. Masuk ke rumah sendiri tetapi mungkin agak susah, Pak. Kalau saya pulang ke rumah, assalamualaikum, langsung dibukaan pintu, Pak. Tapi ketika kesini rumah saya sendiri, rakyat kedatang ke rumah, alhamdulillah sambutannya sangat ramah, di stop di pandal, Pak. Itu alhamdulillah sangat ramah, di stop di pandal depan. Padahal sudah resmi kami minta beraudensi. Kami bukan demo, beraudensi menceritakan keluh kesah kami. Semoga pimpinan dapat memperjuangkan nasib dari rekan-rekan kami tenaga kependidikan di sekolah ini. Baik Bapak, mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Di Chandra, jabatan di SNW ini Sekretaris SNWI, berasal dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Sudah disampaikan semua tadi dari Pak Komisi 5, Bapak Dudung, Pak Saryal, sama Ibu Reni. Tetapi Bapak, yang saya ingin tambahkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Setara memenuhi persyaratan pasal 62 Undang-Undang
5/2014 menyatakan penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggara seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetisi bidang. Pasal 67 Undang-Undang 5/2014 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara sumpah janji PNS sebagaimana dimaksud pasal 58 sampai pasal 66 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, sampai di sini Bapak, sebenarnya jika pemerintah itu memikirkan kami Pak, dengan suatu peraturan saja mungkin hari ini aja bisa Pak dikeluarkan surat peraturan itu. Tetapi benar kata Bapak David tadi, kami juga sudah kemana-mana nih Pak. Kami ke Menpan itu sudah 2 kali, didampingi juga oleh Komisi 5 1 kali, kalau nggak salah, ke Menpan RB. Tapi bukannya itu mereka tidak tahu Pak, teknik itu aja nggak tahu Menpan RB itu. Terus kami juga ke Dirjen GTK. Alasan Dirjen GTK ya kami menerima saja. Yang membuka itu Menpan, regulasi itu. Jadi kami seperti bola Pak, dipasing ke sana, passing ke sini, digolkan saja tidak Pak, cuma dipasing-pasing saja Pak. Selanjutnya Pak, daerah dipermasalahkan. Di daerah itu juga ada Pak, ketentuannya dia takut menerima PNS atau P3K karena penggajian Pak belum jelas. Yang dari Dirjen katanya harus diusul dulu, nanti DAU-nya ditransfer. Ketika daerah ngata nggak bisa, pusat itu nggak ada dananya dari DAU itu. Jadi kami bingung, ini kami yang dibodohi atau pemerintah yang terlanjur kalau meminjam, kata aktivis Rocky Gerung itu dungu katanya. Peraturan itu terlalu banyak sehingga mempersulit kami Pak. Kami ini sudah disampaikan tadi kami ini Pak, jantungnya sekolah. Kalau kami ini jantungnya berhenti, sekolah itu berhenti Pak. Ada regulasi lagi yang menyatakan harus pendidikan S1. Kami berpikir Pak, ada saudara-saudara saya ini yang sudah umurnya 55 tahun, 58 tahun, dengan gaji 250.000. Kalau dia dipaksakan untuk menyelesaikan S1 pada usia ini, belum selesai S1 dia sudah pensiun Pak. Sedangkan biaya kuliah sampai saat ini sangat-sangat mahal. Nah, saya berpikir kok pemerintah kok tega membuat aturan. Mungkin bagi mereka adil, tetapi belum ada keadilan bagi kami Pak. Itu. Yang kedua, sejarah pernah mencatat bahwa pengangkatan PNS bidan desa itu bisa melalui peraturan pemerintah Pak. Pengangkatan bidan desa di tahun 2016, termasuk pengangkatan guru bantu DKI yang berdasarkan PP. Nah, bisa itu diangkat Pak. PP nomor 48 tahun 2005 dan PP nomor 56 tahun 2012 itu bisa diangkat. Serta pada tahun 2019 lalu pemerintah juga mengangkat keluar PP untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN. Itu sudah bisa pemerintah mengeluarkan PP. Tetapi mengapa kami ini dipersulit Pak Tendik? Kalau pemerintah mau bisa mengeluarkan PP untuk mengangkat kami Tendik ini, karena kami ini sudah berpuluh tahun di Tendik ini Pak. Kerjanya sudah sangat-sangat. Guru belum datang, kami sudah datang terlebih dahulu. Guru pulang, kami terakhir pulang. Apalagi kami misum PPDB Pak, harus diketahui juga kami 24 jam. Operator khususnya Pak ya, khususnya penjaga sekolah juga. Kalau operator belum pulang, penjaga sekolah nggak bisa tutup, dia harus standby di depan. Jadi kami sebelum mana mengelola data, mengelola kearsipan, mengelola SIMDAH itu, belum lagi keuangan, itu dikelola oleh tenaga kependidikan ini Pak. Jadi mohon Bapak kepada pimpinan Komisi 10 itu dapat menindaklanjuti, tapi bukan juga menindaklanjuti Pak, tapi juga segera Pak mendesak pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya PP Pak.
tentang tenaga kependidikan ini, Pak. Itu solusinya, Pak. Terus kami minta juga untuk rekan-rekan saya yang umurnya sudah ini mendapat afirmasi, Pak, khusus, Pak. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup saya rasa ya, kita sudah menampung semua masukan-masukan. Saya akan memberikan gambaran dulu, nanti biar didalami kawan-kawan ya. Saya ingin tahu dari PGRI, berapa jumlah guru dan berapa jumlah tendik se-Indonesia? Mungkin dari PGRI paham nggak data itu? Nanti dari situ kita akan berangkat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ya, Pimpinan Kang Dede. PGRI mempunyai data bahwa jumlah guru itu kurang lebih 3 juta sekian. Nah, yang sudah menjadi PNS itu hanya baru 1.600.000 sekian. Dan yang belum PNS saat ini data 2021, Pak. Nanti kita akan update lagi data yang terbaru. Itu 1.700.000 sekian. Nah, baru sudah diselesaikan di 2001 dan 2022 melalui tenaga P3K itu kurang lebih 900.000. Jadi masih ada data tersisa guru itu sekian. oke. 600 sekian. Ya. Nah, tendik kalau saja kita rata-ratakan di seluruh Indonesia, ini data yang 2022 itu 377.333 tenaga kependidikan. Jadi kalau saja ini pemerintah tidak segera menyiapkan regulasi yang afirmatif dan sangat strategis, saya meyakini pendidikan ke depan ini akan mengalami kendala-kendala karena bahwa tenaga kependidikan itu menentukan untuk penyelenggaraan proses pendidikan. Adanya tenaga kependidikan membantu proses penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dudung. Jadi singkatnya adalah kurang lebih tendik 10-12% daripada jumlah guru ya? Ya. Betul ya? Betul. 377 dengan 3 juta lah. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebetulnya kalau mau mencermati sedikit gambaran, saya harus berpantun dulu nih. Jalan-jalan ke Palembang dengan Pok Iem, ya, untuk menikmati pempek yang selalu enak dimakan. Komisi 10 selalu komitmen untuk menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan. Amin. Jadi kalau kita lihat guru dan tenaga kependidikan, berarti kan GTK, ya. GTK ini adanya namanya Dirjen GTK. Di DPR, ketika kemudian Menteri menyampaikan konsep mengenai butuh 1 juta kesempatan untuk guru, karena kebutuhannya 900.000 tadi. Kami juga memaksa, jangan kebanyakan data, nanti saya pusing. Kami juga meminta kepada Menteri, tolong tenaga kependidikannya. Ya. Kita lihat review tahun 2000, mulai kita tahun 2019, 2020, 2021 sudah mulai dibuka. Tadi Pak Dudung bilang dari 1.600.000 sekian atau 1,7 juta yang belum PNS, 900 sudah masuk. Sudah masuk lolos seleksi P3K. Betul, tapi sudah lolos seleksi. Betul kan? Formasi sudah masuk, 500.000 sudah diangkat. Ada progres dong. Ada progres kan? Berarti Komisi 10 sudah bagus dong. Benar nggak? Alhamdulillah yang dulu datang ke sini, setelah dilantik nggak pernah datang, Pak. Nah, sekarang kami juga sudah membuat panja. Panjanya namanya Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Dan rekomendasinya saya bacakan, nanti saya akan berikan kepada Bapak-Bapak. Ada 2 panja. Yang pertama panja
pengangkatan guru honorer GTK, dan yang satu lagi panja formasi GTK P3K. Berarti sudah 2 panja. Kewenangan DPR itu cuman ada di panja, pansus, dan angket. Betul kan? Saya rasa sama ya di provinsi kan ya. Rekomendasi sudah diberikan kepada pemerintah. Nah, rekomendasinya saya baca di sini. Saya langsung saja karena rekomendasinya banyak, saya langsung di poin nomor 6. Ya, mendorong pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam hal penataan GTK honorer, mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan, dan jaminan sosial serta kesejahteraannya. Selain itu, pemerintah agar secara tegas mengeluarkan kebijakan mengenai penyelesaian GTK honorer dan melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangannya. 7. Mendorong pemerintah untuk memperbaiki desain pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang mencakup agenda peningkatan kemampuan dan keterampilan atau upgrading dan upskilling bagi GTK. Jadi bukan hanya guru saja, GTK. 8. Pengangkatan GTK honorer menjadi ASN perlu didasarkan pada peta-peta jumlah guru, jumlah kebutuhan, dan sebarannya di setiap kabupaten kota dan provinsi, serta pemutahiran data secara berkala sehingga sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. 9. Mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan berkesinambungan mengenai penyelesaian GTK honorer mulai dari tahun 2021 sampai tahun-tahun berikutnya dengan didasarkan data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan. Dan masih ada beberapa rekomendasi lainnya, misalnya kebijakan formasi baru dan afirmasi seleksi, panja PGTKH ASN atau pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer ini, mendesak pemerintah untuk membuka formasi bagi guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, guru PAUD, dan guru sekolah inklusi. Jadi semua ini kita sebutkan, ya. Mendesak pemerintah memberikan kesempatan bagi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti proses seleksi menjadi ASN. Lalu ketiga, mendesak pemerintah membuka formasi P3K untuk tenaga kependidikan serta membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. Jadi ini udah ada, Pak. Ini panja pengangkatan. Lalu kemudian karena waktu itu daerah banyak yang tidak berani mengusulkan formasi karena masalah soal anggaran, kami bikin lagi panja formasi, ya. Di dalam panja formasi ini antara lain ini terkait lintas KL juga, ya, mendesak pemerintah agar seleksi guru sekolah negeri tidak hanya melalui jalur P3K tapi juga melalui jalur PNS, karena banyak juga orang mengatakan ini karena masuk semua di ini kami, ini kok yang diberikan perhatian hanya ASN saja. Bagaimana dengan yang swasta? Ya, ramai lagi sekarang. Ini yang diangkat kebanyakan guru yang sudah lama. Kami yang fresh graduate nggak dapat kesempatan. Ada yang sudah diangkat pun kami bajunya tidak disamakan dengan ASN. Kan begitu. Jadi setiap kebijakan pasti akan melahirkan permasalahan yang baru. Tapi kita lihat dari sisi positifnya, sudah bergerak secara pelan, ya. Poin 11, mendesak Kemendikbudristek RI bersama Panselnas untuk memastikan tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi GTK P3K tahun 2022. Jadi tahun 2022 kami sudah memberikan atensi khusus. Nah, saya mau cerita nih sedikit. Jadi Komisi 10 ini sudah, bapak-bapak ini sebetulnya boleh dikatakan sudah selesai memperjuangkan kawan-kawan guru dan P3K. Namun realitanya tidak muncul, ya kan? Maka kami panggil lagi, kami tanyakan. Jawabannya selalu pemerintah daerah tidak mengusulkan. Jadi kita juga bingung nih sekarang. Nah, pemerintah daerah kan yang tahu, kawan-kawan dari Komisi 5 tentunya, ngusulin atau tidak. Kedua, Kemenpan RB juga kami tanya. Jawabannya adalah kami semua bergantung dari kesiapan alokasi anggaran yang ada. Mana yang lebih diprioritaskan. Bapak-bapak, Ibu, kalau saya bisa memberi keputusan, menurut saya, kami setuju apabila seleksi bukan hanya guru, tapi diberikan kuota sesuai dengan tadi
antara guru dan tenaga kependidikan, kalau tadi kita sebut ada 12-15%, mestinya slotnya untuk tenaga kependidikan juga masuk 15% di situ. Benar nggak? Jadi bukan hanya guru saja. Saya sih bisa menjamin kawan-kawan juga pasti akan setuju apabila di 2024 ini dibuka slot kuota untuk tenaga kependidikan. Tetapi kita harus bicara lagi dengan Kementerian Pan-RB karena undang-undangnya ada di situ. Tapi di kita akan memaksa, sekali lagi, memaksa pemerintah Kemendikbud untuk memunculkan slot tenaga kependidikan. Nah, ketika berbicara tenaga pendidikan kan banyak tuh, ada operator, ada penjaga sekolah, ada macam-macam. Bahkan banyak kepala sekolah merangkap jadi operator juga. Iya kan? Harus jelas yang mau kita perjuangkan siapa. Dan kemudian linearitas tadi kan, karena tidak semuanya sarjana. Ini harus ada afirmasi khusus. Saya juga akan mengepil pada kawan-kawan, kita beri afirmasi dong. Masa penjaga sekolah harus sarjana? Kalau dia sarjana, nggak jadi penjaga sekolah dong. Nah, kita harus berikan afirmasi khusus. Paling tidak SMA atau sederajat. Iya kan? Nah, ini kita akan perjuangkan. Ya, tapi saya yakin perjuangan belum selesai. Makanya saya nggak akan menyebut Amin dulu, karena Amin itu calon yang lain. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan perjuangkan. Semangat. Oke. Semangat kita sama, Pak. Semangat kita sama, ya. Jadi, ya, belum deal, Pak. Semangat kita sama. Jadi, apalagi nih kami di Komisi 10, Panja sudah, tinggal Pansus, ya kan? Kalau Pansus, kita harus berbicara dengan pimpinan DPR dan berbicara juga dengan komisi lain. Saya pada saat itu didampingi bersama dengan Ketua Komisi 10, saya datang rapat dengan Pak Muhaimin sebagai pimpinan DPR, dan kami mengusulkan Pansus honorer. Pak Muhaimin setuju. Tapi sampai sekarang belum muncul. Jadi belum amin, Pak. Bapak harus datang nanti ke pimpinan DPR, karena kunci Pansus adanya di pimpinan DPR, Pak. Kami resmi, kita resmi ya, kita resmi mengusulkan Pansus pengangkatan honorer. Nah, perlu dipikirkan Bapak-Bapak, ternyata kalau di Komisi 2, pengangkatan honorer itu tidak hanya urusan guru. Hampir semua, Pak, hampir semua pengen jadi ASN. Bayangkan, hampir semua kementerian dan lembaga itu pengen jadi ASN. Padahal yang kami inginkan adalah yang kita prioritaskan honorer yang satu secara teknis menguasai. Kalau operator menguasai teknis, Pak, ya kan? Nah, ini yang harus kita perjuangkan supaya tidak akhirnya semua pengen masuk menjadi ASN, tetapi key performance index-nya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi oleh karena itu, saya izin, ini hanya pembukaan saja. Saya rasa Pak Muji, Pak Amure, Bu Lisda Joni hadir sini, Pak Mustafa bisa memberikan pendalaman. Saya persilahkan kawan-kawan.